Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bek legendaris Rio Ferdinand mengkritik taktik Ralf Rangnick yang dianggap membuat Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani menjadi tak berguna di Manchester United. Sepanjang pertandingan melawan Wolves kemarin, MU arahan Rangnick tampak kesulitan untuk membobol gawang Wolves meski ditopang dua penyerang terbaik mereka, yakni Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani. Hal itu terjadi lantaran formasi yang digunakan Rangnick membuat kedua striker syarat pengalaman ini kekurangan suplai bola dari lebar lapangan. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, menjelaskan pentingnya Harry Kane untuk The Lily Whites. Kane sebelumnya ingin cabut dari Spurs pada bursa transfer musim panas 2021. Kegagalan pindah ke Manchester City diyakini menjadi penyebab Kane tampil melempem pada musim 2021-2022. Banyak yang menduga bahwa Kane bermain setengah hati untuk Spurs. Namun, Conte membantah dugaan tersebut dan mendukung keputusan Spurs mempertahankan Kane. Menurut Conte, Kane merupakan pemain top. Dia harus menjadi senjata utama Spurs jika ingin berpikir untuk menang. Mantan pemain Liverpool, Jamie Redknapp, beranggapan Manchester United seharusnya memilih Antonio Conte sebagai pelatih mereka sepeninggal Ole Gunnar Solskjaer sebagai gantinya. Manajemen klub justru menunjuk Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara. Jika dia ingin berada di sana dalam jangka panjang, dia punya banyak keputusan untuk dibuat. Ada banyak pemain yang dia coba memasukkan ke dalam tim. Pria berusia 48 tahun menambahkan, MU belum menemukan pakem serta formasi pas saat bermain di lapangan. Ia menilai MU harus ditangani oleh sosok yang tepat. Seorang konglomerat TV kabel kelahiran Serbia menjadi pendatang baru di daftar pemilik klub Liga Premier. Hal itu setelah mencapai kesepakatan sebesar 100 juta pound sterling untuk membeli Southampton. Sky Sport memberitakan bahwa orang Serbia, Dragan Solak, pendiri United Group, telah menginvestasikan sebagian besar kekayaannya dalam saham pengendali di The Saints. Kesepakatan itu akan mengakhiri kepemilikan mayoritas Gou Jiseng, seorang pengusaha Cina yang membeli 80% saham klub pada 2017. Watford telah merekrut pemain internasional Pantai Gading Hassane Kamara dari klub Ligue 1 Nice. Watford berupaya memperkuat skuadnya dalam upaya menghindari degradasi. Bek kiri itu sudah menaikkan kontrak sampai Juni 2025 dan akan segera dimainkan dalam tim Liga Premier setelah dikeluarkan dari skuad Pantai Gading untuk putaran final Piala Afrika bulan ini. Pemain berusia 27 tahun kelahiran Paris itu terpilih masuk terbaik Ligue 1 musim ini pada akhir musim 2019-2020 berkat penampilannya bersama Stade Reims. FIFA akhirnya mengumumkan 3 finalis sebagai calon peraih Puskás Award 2021. Mereka terpilih dari 11 gol yang masuk ke daftar nominasi. Ketiga pemain yang memperebutkan trofi tersebut adalah Eric Lamela, Patrick Schick, dan Mehdi Taremi. Lamela melepaskan tembakan Rabona yang membawa Tottenham Hotspur memimpin 1-0 atas Arsenal. Berikutnya, ada gol Schick yang tercipta kala membela timnas Republik Ceko di Euro 2020. Serta gol salto Mehdi Taremi ke gawang Chelsea. Salah satu dari ketiganya akan terpilih sebagai gol terbaik sepanjang 2021. Klub Liga Inggris West Ham dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan penyerang asal Flamengo, Gabriel Barbosa, yang merupakan incaran nomor 1 klub asal London tersebut pada Januari ini. Dikutip dari Sky Sport, Selasa 4 Januari, selain West Ham, dilaporkan setidaknya ada 3 klub Liga Primer Inggris lain yang tertarik untuk mendatangkan Barbosa. Meski harus bersaing dengan 3 klub Liga Inggris lainnya, West Ham diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan Barbosa sebelum penutupan jendela transfer pada 31 Januari mendatang.
Ousmane Dembele dikabarkan bakal segera hengkang dari Barcelona di bursa transfer mendatang. Dembele telah dikaitkan dengan kepergian dari Catalunya dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, dikabarkan dia gagal membuat kesepakatan baru dengan klub karena menuntut gaji yang besar. Mendengar kabar tersebut, Xavi Hernandez mengaku merasa sedih karena sejatinya ia sangat ingin Dembele bertahan di Camp Nou. Saya tenang dan menunggu kabar. Itu tidak tergantung pada saya. Itu tergantung pada klub, pemain, dan juga agen. Mantan pelatih timnas Inggris Fabio Capello mendesak agar pesepak bola yang menolak vaksinasi COVID-19 agar mendapat pemotongan gaji. Seperti pemberitaan belakangan ini, pemerintah Italia mengambil langkah kontroversial dengan menjadikan vaksin COVID-19 sebagai syarat wajib bagi tim olahraga outdoor di negara tersebut. Dengan demikian, mulai 10 Januari mendatang, seluruh pemain sepak bola di Italia harus sudah divaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan menyusul merebaknya varian Omicron. Bintang PSG Neymar Jr. mendapatkan kritik keras. Kritikan itu datang dari ex-bintang PSG yang kini berprofesi sebagai pandit RMC Sport, Jerome Rotan. Rotan mengkritisi sikap Neymar Jr. yang belum kembali ke Paris. Neymar sebenarnya kini masih menjalani proses pemulihan cedera pergelangan kaki yang didapatnya pada akhir November 2021. Meski demikian, Neymar masih bisa berpesta dan bersenang-senang. Di mata Rotan, perilaku Neymar memberikan efek buruk bagi PSG. Dia juga mengecam Neymar yang terlalu sering bermain di media sosial. Chelsea meraih hasil sempurna dalam semifinal leg pertama Piala Liga Inggris 2021-2022. The Blues menang 2-0 atas tim London lainnya, Tottenham Hotspur. Bertanding di Stamford Bridge, 2 gol Chelsea diciptakan oleh Kai Havertz di menit ke-5 dan bunuh diri pemain Spurs Ben Davies di menit ke-35. Hasil ini menjadi modal positif Chelsea dalam menghadapi leg kedua kontra Tottenham pekan depan. Barcelona harus bersusah payah untuk bisa mengalahkan Linares Deportivo di babak 32 besar Copa del Rey di Stadion Municipal de Linares, Kamis 6 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Diperkuat Dani Alves, Blaugrana menang tipis dengan skor 2-1 berkat gol dari Ousmane Dembele dan Ferran Jutgla di babak kedua. Barcelona sebelumnya tertinggal lebih dulu melalui Hugo Diaz di babak pertama. Kemenangan ini membawa Barca melaju ke babak selanjutnya. Turun dengan sebagian pemain pelapis, Real Madrid memetik kemenangan atas Alcoyano pada babak 32 besar Copa del Rey dalam laga di Stadion El Calao Alcoy pada Kamis 6 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid menang dengan skor 1-3. Sebanyak 3 gol kemenangan Los Blancos dicetak oleh Eder Militao di menit ke-39, Marco Asensio di menit ke-76, dan Isco di menit ke-78. Sementara itu, 1 gol balasan Alcoyano tercatat atas nama Dani Vega di menit ke-66. Dengan hasil ini, Madrid berhak melaju ke babak berikutnya. Pemain Barcelona Philippe Coutinho bisa saja kembali ke Premier League. Coutinho dikabarkan sedang didekati Aston Villa yang dilatih Steven Gerrard, ex-rekannya di Liverpool. Tak bisa dipungkiri, ada peluang besar Coutinho angkat kaki dari Camp Nou. Soalnya, pemain berusia 29 tahun itu bukan pilihan pertama Xavi. Kini, Aston Villa menawarkan jalan keluar buat Coutinho untuk meneruskan karirnya. Menurut laporan Mirror, Villa dan Barcelona sudah memulai pembicaraan untuk peminjaman Coutinho sampai akhir musim 2021-2022. Kasus COVID-19 yang terus menyebar di tim Liverpool akhirnya berdampak pada pertandingan. Duel kontra Arsenal di semifinal Carabao Cup resmi ditunda. Kedua tim seharusnya bertemu dalam duel leg pertama Jumat 7 Januari mendatang. Namun, baru-baru ini Liverpool terpaksa menutup lapangan latihan karena kasus positif pelatih kepala Pep Linders. Kasus positif COVID-19 Liverpool cukup banyak jika dibandingkan dengan tim-tim lain. The Reds kehilangan banyak pemain inti untuk pertandingan beberapa pekan terakhir.
Sanksi menanti Arsenal akibat protes para pemainnya ke wasit di laga menghadapi Manchester City Sabtu 1 Januari lalu. The Gunners dinilai tak bisa menjaga perilaku para pemainnya. Para pemain Arsenal protes usai wasit menunjuk penalti untuk City usai meninjau VAR akibat Granit Xhaka melanggar Bernardo Silva. Wasit kemudian memberi kartu kuning kepada Gabriel yang memprotesnya terlalu keras. Tak terima, pemain Arsenal kembali mengerubungi wasit. Protes berlebihan itu membuat FA merasa geram. Alvaro Morata santer diberitakan bakal menuju ke Barcelona. Namun, kabar terbaru, pelatih Juventus Massimiliano Allegri menegaskan Morata tidak akan meninggalkan klub untuk bergabung ke Barcelona. Hal tersebut diucapkan Allegri dalam konferensi pers jelang laga Serie A Juventus versus Napoli. Jumat 7 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, Allegri telah berbicara kepada Morata bahwa ia akan tetap bertahan di Juventus dan tak akan pergi ke klub lain termasuk Barcelona. Klub Serie A, Juventus punya rencana baru untuk mendapatkan jasa Mauro Icardi. Si nyonya tua dilaporkan berencana untuk menukarkan Moise Kean dengan penyerang PSG tersebut. Juventus terpaksa menempuh cara barter pemain ini karena mereka kesulitan untuk menebus mahar transfer Icardi. Moise Kean juga hanya jadi pemain surplus di skuad Juventus. Di sisi lain, PSG tertarik menggunakan jasa Kean. Lionel Messi diketahui telah dinyatakan negatif COVID-19 pada Selasa 4 Januari waktu setempat. Hal itu diketahui berdasarkan pemberitaan dari La Nation yang dilansir dari Marca. Laporan itu memperlihatkan foto Messi dan keluarga saat berada di Bandara Rosario, tempat kelahiran La Pulga pada Selasa malam. Messi dan keluarga berada di Bandara Rosario untuk berangkat menuju Paris. Messi berangkat ke Paris menggunakan jet pribadi untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya di PSG. Bek sayap Kieran Trippier telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan langkah terakhir dari transfer sebesar 12 juta pounds ke Newcastle dari Atletico Madrid. Bek kanan Inggris akan menjalani tes medis dan akan menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Pemilik Newcastle berharap untuk merekrut setidaknya 3 pemain lagi bulan ini karena mereka ingin mempertahankan klub di Liga Premier. Wolverhampton Wanderers resmi mendatangkan gelandang sentral timnas Jepang Hayo Kawabe yang sebelumnya bermain di klub ternama Swiss Grasshoppers. Kawabe dipastikan jadi pemain asal Jepang pertama yang membela Wolves dengan ia dikontrak 3,5 tahun oleh klub yang bermarkas di Molineux Stadium tersebut. Meski sudah resmi diboyong di bursa transfer Januari 2022 ini, Kawabe sendiri langsung dipinjamkan kembali oleh Wolves ke Grasshoppers dan baru akan bergabung dengan Wolves di musim panas. Stadion 974 merupakan stadion Piala Dunia FIFA pertama di dunia yang dapat dibongkar dan dipasang kembali. Stadion ini berkapasitas 40.000 penonton dan dibangun menggunakan kontainer bekas yang didaur ulang. Disebut 974 karena nomor tersebut adalah kode panggilan internasional untuk Qatar yakni plus 974 dan juga merupakan jumlah pasti kontainer pengiriman yang digunakan dalam pembangunan stadion. Bek Manchester City, Benjamin Mendy telah dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan tertinggi, Strangeways, Manchester. Hal ini dilakukan dengan alasan keamanan Mendy yang kemungkinan besar bakal terancam karena kasusnya. Pria asal Prancis itu didakwa telah memerkosa 7 wanita pada periode Oktober 2020 hingga Agustus 2021. Ia melakukan kejahatan tersebut bersama rekannya Louis Shahamaturi. Jadilah, Mendy dan Louis harus mendekam di penjara HMP Alter Court sejak Oktober 2021. Ex-striker Manchester United, Andy Cole, bicara dampak kehadiran Cristiano Ronaldo bagi Bruno Fernandes. Kembalinya pemain asal Portugal itu ke Old Trafford dinilai memberikan efek buruk bagi permainan Bruno Fernandes. Bruno yang biasa memegang peran vital di skuad Setan Merah tak terlihat lagi setelah CR7 bergabung. Mantan striker timnas Inggris itu kemudian menegaskan bahwa permainan Bruno berubah sejak hadirnya Ronaldo. Musim lalu, Bruno membukukan 28 gol dan 17 assist di berbagai ajang, sementara musim ini ia baru mencetak 5 gol dari 24 laga. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11.
Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!